seperti rusa yang merindukan rumput yang hijau, merindukan air yang jernih. Kau bawa kami ke sana Tuhan. Biarlah jiwaku memuji kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam kuasa nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Allah sesembahan kami, kasih jiwa kami, dan juru selamat kami. Kami datang menghadap Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, bersekutu bersama Tuhan kami di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, pikiran, hati, dan perasaan kami Tuhan tertuju untuk mempersiapkan diri kami Tuhan, menerima anugerah kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu, melalui sabda agung firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Engkau sumber cahaya dan penerangan, Engkau yang menerangi setiap langkah kehidupan kami, terlebih anak-anak kami Tuhan. Biarlah mereka melangkah dengan pasti bersama sinar terang kemuliaan-Mu, bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Ampuni dan ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni anak-anak kami Tuhan. Bahkan doa yang sama buat keluarga besar kami Tuhan. Dalam keadaan dunia seperti sekarang ini Tuhan, semakin tidak menentu, semakin tidak pasti Tuhan. Yang kami tahu hanya firman-Mu saja ya Tuhan, yang akan selalu tinggal tetap, yang akan selalu abadi di dalam kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu saja dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mohon Tuhan, sucikan Tuhan seluruh ruangan ini Tuhan. Dan terlebih lagi Engkau sucikan ruangan hati kami ya Tuhan. Untuk Engkau taruh firman-Mu yang suci itu Tuhan, sebagai pedoman Tuhan, pegangan Tuhan, bagi kehidupan prinsip hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami dan juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin. Amin. Kitab Nabi Mika, pasal yang kelima, ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1 sudah digenapkan. Berarti firman Tuhan yang disampaikan Nabi Mika itu tidak gagal. Mika 5 ayat 1 berkali-kali kita alami pada saat hari Natal, kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mika 5 ayat 1 selalu tersebutkan. Kalau itu saya percaya berhasil, maka yang lain-lain juga turut berhasil. Kita baca Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5. Mika pasal 4 ayat 1 sampai 5. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya."
sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Sebagaimana Mika 5 itu digenapkan, maka saya percaya Mika 4 juga akan digenapkan. Dan sungguh dikatakan akan menjadi mulia hari-hari yang terakhir. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi segala gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Sebagaimana Mika 4 sudah digenapkan, Mika 5 saya percaya sedang dikerjakan oleh Tuhan kegenapan-kegenapannya. Satu saat dikatakan banyak suku bangsa akan pergi dan serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sekarang memang sedang terjadi peperangan di antara lain Israel berperang, diserang, dan Israel juga menyerang. Tapi satu waktu kemuliaan Tuhan akan nyata di tengah-tengah umatnya. Dikatakan dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kegenapan daripada Mika 4 ayat 1-5. Lebih dulu kita baca Yesaya 2 ayat 2-4. Yesaya 2 ayat 2-4. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ayat 5. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan.
sebagaimana Mika pasal 5 sudah digenapkan, Mika pasal 4 juga sedang digenapkan. Dalam Yesaya pasal yang kedua, kembali disebut akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak di gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Mika tidak berbicara dengan Yesaya, saya percaya karena tahunnya berbeda. Tetapi Mika mengulangi apa yang dikatakan oleh Yesaya, bukan mengulangi belajar dari tidak. Saya percaya ini memang firman Tuhan. Tuhan berkali-kali mengingatkan. Rahasia daripada Tuhan adalah berulang-ulang kali memberitahukan apa yang akan terjadi. Yesaya tidak berbicara dengan Mika, tapi apa yang difirmankan Tuhan sama persis. Kita baca Yoel pasal 3. Yoel pasal 3 ayat yang ke-10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Dikatakan tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pada pisau-pisau pemangkasmu menjadi roh. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan, bergeraklah dan datanglah hari segala bangsa dan gegap gempita. Segenap pencuru Yesaya maupun Yoel mengulangi apa yang dikatakan Tuhan. Dalam Mika akan terjadi, dikatakan Mika pasal 5 akan terjadi, Mika pasal 4 akan terjadi orang banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita akan naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajari kita tentang jalan-jalannya dan segera sebangsa, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Tetapi sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari firman Tuhan akan keluar dari Yerusalem. Berkali-kali baik Yesaya maupun Mika, bahkan nabi-nabi lain mengatakan, satu waktu akan terjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sakaria pasal 4, Sakaria pasal 14, maksudnya ayat 1 sampai 12. Sakaria pasal 4, Sakaria pasal 14 ayat 1 sampai 12. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri.
Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari-hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan, dari Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari antara menara Hanael sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan sebab penumpasan tidak akan ada lagi. Dan Yerusalem akan tetap aman. Itulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk, sementara mereka masih berdiri. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Zakaria menubuatkan tentang kedatangan Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan datang berdiri di Gunung Zaitun, di puncak Gunung Zaitun. Dikatakan dari sana akan terbit pengajaran. Dikatakan maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Arabaya dan Geba sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya, dan pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbangnya dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari negeri Hananiel, dari menara Hananiel ke tempat pemerasan anggur raja. Orang akan menetap di dalamnya, penumpasan tidak akan ada lagi, dan Yerusalem akan tetap aman. Apa yang Tuhan janjikan segera akan terjadi. Kalau Mika 5 ayat 1 terjadi, maka Mika pasal 4 juga akan terjadi. Itu yang meyakinkan saya. Waktunya telah tiba. Tuhan datang dengan kemuliaan di Bukit Zaitun. Filipi 2 ayat 5 sampai 11.
Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi, Rasul Paulus menulis kepada saudara Filipi, bukan dia menyalin dari Yesaya atau dari Yoel, tidak, tapi ini firman Tuhan yang lewat Rasul Paulus sendiri dinyatakan kedatangan Tuhan dalam kemuliaan, melainkan dikatakan telah mengosongkan dirinya sendiri dan menjadi rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan manusia ia telah merendahkan dirinya dan ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bawah bumi, dan ada yang di bawah bumi, langit di bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus itu adalah Tuhan, bagi kemuliaan. Yesaya menulis, Yoel menulis, bahkan nabi-nabi lain saya belum memeriksa, tapi ini kenyataan sudah terjadi. Nanti Rasul Paulus juga menulis apa yang akan terjadi nanti, kemuliaan pada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Rasul Paulus menulis dari apa yang dia terima dari Tuhan, tapi Yesaya, Wahyu, Yohanes menerima langsung dari Tuhan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Wahyu 5 ayat 6 sampai 14. Wahyu 5 ayat 6 sampai 14. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan mengambil gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak mengambil gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli kami bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. 10. Dan engkau telah membuat kami menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan kami akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat seling tahta dan makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring,
Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, dan hikmat, dan kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Wahyu pasal 5 menyatakan maaf, Wahyu pasal 5 Wahyu pasal 5 menulis apa yang dilihat Rasul Yohanes belum terjadi memang, tapi apa yang dia lihat akan terjadi, di mana kemuliaan bagi anak domba, bagi Dia yang duduk di atas takhta, dipersembahkan kemuliaan, kuasa, dan hikmat, dan kekuatan, kekayaan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian akan diterima oleh anak domba itu. Itu yang ditulis oleh Mika pasal 5 akan terjadi. Mika pasal 4 sudah terjadi. Mika pasal 5 Mika pasal 4 akan terjadi. Mika pasal 5 sudah terjadi. Sini kita bisa lihat bahwa apa yang Tuhan firmankan lewat Nabi Mika, satu waktu pada zaman akhir dikatakan. Minta maaf, ini batunya baru saja terjadi ini. Jadi saya tidak sempat mengalihkan pelayanan pada tua-tua sebab saya pikir tidak apa-apa, tapi ternyata batunya bertambah. Wahyu pasal 5 ayat 13 dikatakan, ayat 13 dikatakan, maka aku melihat, ayat 13 katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Itu nanti akan terjadi. Rasul Yohanes melihat itu dalam kemuliaan, tapi kenyataannya nanti akan terjadi. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan pada saat Dia datang kembali, yang malaikat katakan, sebagaimana kamu melihat Dia naik ke surga, begitu juga Dia akan datang kembali dalam keadaan yang sama. Memang sekarang sedang terjadi kerusuhan di Yerusalem, di Israel memang lagi terjadi. Tapi itu hanya sementara. Sebab Tuhan katakan itu baru permulaan. Permulaan dari sengsara yang akan terjadi. Nanti akan terjadi apa yang kita Wahyu tuliskan itu ditunjukkan kepada Rasul Yohanes, dan Rasul Yohanes menyatakan itu kepada sidang jemaat. Wahyu pasal 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar
semua makhluk yang di sorga, yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kekuatan sampai selama-lamanya, dan kuasa sampai selama-lamanya. Rasul Yohanes melihat itu di Pulau Patmos. Tapi nanti satu waktu akan terjadi apa yang firman Allah katakan. Sudah ditunjukkan pada Rasul Yohanes apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Tapi itu belum terjadi, nanti menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi. Di mana kemuliaan itu bagi Tuhan, bagi Anak Domba itu. Dikatakan satu waktu Mika menubuatkan akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Saya percaya itu akan terjadi, dan itu adalah hari kesukaan bagi anak-anak Tuhan, di mana tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi, katakan, masing-masing akan duduk di bawah pohon anggurnya dan di bawah pohon aranya, dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta Allah yang mengatakannya. Saya percaya itu akan terjadi. Saatnya Mika 4 akan dinyatakan. Mika pasal 5 sudah terjadi, Mika pasal 4 nanti akan terjadi. Zakaria 14 menubuatkan bahwa maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Seluruh negeri akan berubah menjadi negeri seperti Araba Yordan. Saya tidak memeriksa tentang Araba Yordan, tapi saya percaya maksud Tuhan itu adalah perdamaian, suatu kedamaian bagi anak-anak Tuhan. Pada ayat 16 dikatakan, maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pondok Daun belum terjadi, tapi dalam satu waktu terjadi, firman Allah katakan, di mana hari raya pesta pernikahan terjadi. Pada ayat 17 dari Zakaria 14 katakan, tetapi bila mereka dari Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Dan jika kaum Mesir telah datang dan tidak masuk menghadap, maka kepada mereka akan turun tulah ditimpakan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itulah hukuman dosa Mesir dan hukuman dosa segala bangsa yang tidak datang untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Pondok Daun belum terjadi, tapi nanti akan terjadi. Bahkan Tuhan sudah menyatakan sanksinya bagi mereka yang tidak datang. Apa yang dimuatkan oleh Mika pasal 4 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita
mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Itu nanti akan terjadi. Memang sekarang lagi terjadi kerusuhan yang sangat hebat, sampai dikatakan hampir saja perang dunia ketiga. Kalau Israel membalas, maka itu akan terjadi perang dunia ketiga katanya. Tapi Tuhan tolong, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti, satu saat pada hari antara gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung. Itu dinubuatkan oleh Zakaria, dinubuatkan oleh Yoel, dinubuatkan oleh Mika. Mereka tidak saling bertanya atau berbicara tentang hal itu, tapi mereka memberitakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Tuhan katakan, Sion sebagai pusat kerajaan bumi. Hosea Mika pasal 4. Sion menjadi pusat kerajaan bumi. Sekarang seperti tidak terjadi satu perkara bisa itu mustahil. Sebab Sion sedang terkepung, sedang terancam. Tapi satu waktu firman Allah digenapkan. Saya percaya satu waktu kerajaan Sang Tuhan di kerajaan Sang Tunas di Yerusalem. Kita baca Zakaria 6 ayat 9 sampai ayat 15. Zakaria 6 ayat 5 sampai ayat 15. Zakaria 5. Zakaria pasal 6, maafkan. Berbicaralah malaikat itu kepada aku. Semuanya ini keluar ke arah keempat. Ayat 9 sampai ayat 15. Datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia ben Sefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya. Semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. 11. Pungutlah perak dan emas, buatlah mahkota dan kenakanlah itu pada kepala imam besar Yosua bin Josadak. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Inilah orang yang bernama Tunas. Ia akan bertunas dari tempatnya dan ia akan mendirikan bait Tuhan. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan pemufakatan tentang damai akan ada di antara mereka berdua. Dan mahkota itu akan tetap tinggal dalam bait Tuhan sebagai tanda peringatan akan Heldai, Tobia, Yedaya, dan akan Yosia bin Zefanya. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Allah, Tuhan Allahmu. Hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Zakaria menubuatkan kedatangan Tuhan dalam kemuliaan. Itu juga dinubuatkan oleh Mika. Mika menubuatkan tentang hari-hari terakhir yang juga disebut oleh Yesaya. Ini perkara-perkara besar yang akan terjadi. Tapi itu anak-anak Tuhan berusaha untuk bisa mengikut Tuhan terus. Dikatakan mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan dari firman Tuhan dari Yerusalem. Itu akan terjadi
kedatangan Tuhan. Pada Mika 4 ayat 6 sampai ayat 8 kita lihat penyelamatan negeri Sion. Mika 4 ayat 6 sampai 8 kita baca. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dan sekarang sampai selama-lamanya. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Dikatakan, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Satu saat kegenapan firman Tuhan akan terjadi. Kita membaca apa yang akan terjadi, tapi belum terjadi. Nanti pada waktunya yang pasti dikatakan pada hari-hari terakhir. Dalam bahasa in the last day, pada hari-hari terakhir, di mana Tuhan mendirikan kemuliaannya dengan meninggikan Yerusalem, meninggikan Sion. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada Nabi Mika juga telah dinubuatkan bahwasanya Tuhan, Sion sebagai pusat kedamaian, kerajaan di bumi. Dan Nabi Zakaria juga mengatakan Tuhan akan menjadi raja di Yerusalem. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Wahyu Yohanes mengatakan, bagi dia yang di atas tahta dan sebagai anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Firman-Mu telah mengingatkan kami akan kedatangan-Mu yang mulia Tuhan, memberikan bekal kepada hidup kami yang akan datang bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau telah memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami untuk memberitakan berita baik Tuhan untuk kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai umat-Mu Tuhan, yang senantiasa taat kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sekarang ini akan menanti kedatangan-Mu Tuhan, yang telah Kau janjikan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu Tuhan, Engkau memakai kami sekalian untuk alat pelayanan kepada Engkau, alat perdamaian kepada sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memakai hamba-Mu Bapak Gembala kami untuk senantiasa memberikan kabar baik kepada kami ya Tuhan. Oleh karena itu Engkau memelihara akan kesehatannya Tuhan, memberikan jasmani yang sehat Tuhan, untuk dapat senantiasa memberitakan kabar baik kepada kami, kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menjauhkan kami dari segala yang tidak kami inginkan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, oleh karena Engkau yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin.